dan pada akhirnya dikuasai. Hal ini pun terjadi di Kesultanan Banten. Di budaya Belanda dengan mendatangkan Kesultanan Sultan Haji Palsu membawa perang antara Sultan Abu Fatah Abdul Fatih sebagai Sultan Banten kala itu. Sultan Abu Fatah Abdul Fatih mempunyai panglima perang bernama Sultan Abu Jannah dan penasehat Sultan Syahid Yusuf dan putra Sultan bernama Raden Purbaya yang setia kepada ayahnya. Kala itu sang Sultan mengumpulkan panglima dan pembesar-pembesar kesultanan untuk bermusyawarah menghadapi penjajah Belanda yang sudah mendekati wilayah Kesultanan Banten. Adakah yang mempunyai pendapat untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan? Wahai panglima dan penasehat-penasehatku, untuk menghadapi penjajah Belanda yang sudah mendekati wilayah Kesultanan Banten, adakah yang mempunyai pendapat untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan? Tuan Sultan, izinkan kami berpendapat. Bagaimana kalau Kanjeng Sultan membuat istana di wilayah Tirtayasa karena di sana merupakan tempat pembatasan dengan daerah Tangerang yang sudah dikuasai oleh Belanda. Betul, Kanjeng Sultan. Dengan kita mendirikan istana di wilayah Tirtayasa, kita akan lebih leluasa untuk mengawasi pergerakan Belanda. Dikala terjadi penyerangan, kita akan siap untuk menghadapinya. Dari hasil pertemuan tersebut, maka Sultan Abu Fatah Abu Fatih mendirikan istana di wilayah Tirtayasa sehingga beliau terkenal sebagai Sultan Agung Tirtayasa. Singkat cerita, Sultan Agung Tirtayasa mendirikan istana di wilayah Tirtayasa. Namun, dataran rendah, maka sulit untuk mengintai pergerakan musuh, baik yang datang dari darat maupun lautan. Tapi, apakah kita bisa untuk mengintai pergerakan musuh? Ayah Anda Sultan, kita harus membuat tempat pengintaian seperti di Istana Surasoan. Ada menara yang bantu pergerakan musuh, baik yang datang dari darat maupun lautan. Betul, Kanjeng Sultan. Tapi, apakah kita bisa membuat menara dalam waktu singkat? Sementara kita dihadapkan oleh musuh yang sewaktu-waktu menyerang kita secara mendadak. Kita serahkan pada Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, Allah memberi jawaban dengan memberi ilham kepada Sultan Agung Tirtayasa. Waktu pun berlalu, dan dikala malam tiba di pertengahan, sang Sultan bermunajat kepada Allah, dan Allah pun memberi jawaban dengan memberi ilham kepada Sultan Agung Tirtayasa untuk membawa tanah 2 pikulan atau 2 keranjang untuk diletakkan di samping istananya. Dengan kesaktian sang Sultan dan atas izin Allah, Sultan pun menaruh tanah 2 pikulan itu di samping istananya. Dan ketika menjelang fajar tiba, tanah yang dibawa Sultan yang diletakkan di samping istananya menjadi
pemahaman